Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke pertemuan yang ketiga, yaitu tentang desain barang dan jasa ya. Apa sih yang dimaksud dengan pertama kita desain produk? Apa yang dimaksud dengan produk di sini? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Ya. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya dia ada diferensiasi, ya, ada low cost, kepemimpinan biaya, eh, kemudian respon cepat, rapid respon, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Nah, jadi perusahaan itu dia bisa bersaing. Nah, kalau dia misalnya dia different. Different ini berarti dia bisa unik, ya. Kalau perusahaan ini unik, nah dia akan bisa bersaing dengan yang lain. Dia punya competitive advantage, ya, keunggulan bersaing namanya. Atau yang kedua dia bisa bikin produk yang harganya lebih rendah dengan kualitas yang sama. Nah, itu disebut dengan low cost atau kepemimpinan biaya. Nah, itu bisa menjadi salah satu keunggulan bersaing juga. Atau yang ketiga, respon cepat, rapid respon, gitu, ya. Customer service-nya tanggap. Nah, itu bisa dia menjadi sebuah keunggulan bersaing juga. Atau yang keempat adalah kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Nah, kalau bisa ada perusahaan ini tidak hanya dia different, dia unik, dia low cost, kemudian responnya cepat, yang kemudian juga dia bisa mengkombinasikan semuanya, maka itu yang lebih bagus, ya. Nah, kemudian bicara tentang produk, kita sudah tahu nih produk ini dia terdiri dari produk berupa barang atau jasa, ya, good or service, ya. Oke, next. Kemudian ini produk life cycle. Nah, jadi kalau orang pemasaran nih, kalau udah nggak tahu namanya produk life cycle tuh udah nggak bisa dibilang orang pemasaran. Ya, di sini ada penjualan biaya arus kas, penjualannya tinggi, kemudian arus kasnya, kemudian sini, ya, penjualan. Di sini masa waktu, ya. Nah, ini ada waktu di sini. Pertama, produk itu kan setelah dibuat pasti ada introduction, ya, ada tahap perkenalan. Nah, produk itu di introduction. Terus gimana cara memperkenalkan produk ke pasar? Ya, beriklan. Nah, iklan itu, advertising itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, promosi gitu. Promosi itu bisa menjadi 4. Yang pertama adalah iklan. Nah, promosi itu pertama iklan, ya, yang kedua bisa menjadi promosi penjualan. Kalau promosi penjualan ini kayak gimana, Pak? Misalnya ini ada produk ini waktu dia baru masuk, ini beli 2 gratis 1, nah itu sudah termasuk menjadi promosi penjualan, ya, sales promotion. Kemudian yang ketiga itu caranya pakai personal selling. Personal selling ini berarti ada SPG-nya, sales promotion gear-nya, atau ada sales-nya, ya, ada salesman-nya. Nah, kemudian yang keempat tuh dengan cara publisitas. Ya, publisitas ini maksudnya dia mengadakan acara, tapi ada sponsor, misalnya Extra Joss mengadakan acara nih, nah, sponsornya Extra Joss, ya, awal-awal. Nah, itu untuk tahap introduction. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap growth. Nah, setelah setelah perkenalan, maka bertumbuh lagi, perusahaan itu dia bertumbuh di sini. Jadi dari awal kemudian dia growth, nah dia bertumbuh, ya. Kalau pertumbuhan nih, nah ini bagus sekali nih, lagi bagus-bagusnya, kemudian ada dewasa, tingkat kedewasaan. Nah, jadi kalau dalam pertumbuhan itu ya berarti ekspansi gitu, ya, ekspansi, buka cabang. Kalau dewasa berarti inovasi lagi, produk ini ibaratnya
dia sudah dikenal, misalnya Lifebuoy ini udah kenal, tapi nggak mungkin formulanya diganti-ganti, ada yang charcoal dan segala macamnya. Ini pokoknya ada macam-macam tuh, pokoknya ada inovasi terus, kemasannya kah atau apakah itu karena produknya sudah dewasa, ya. Kemudian ada decline kalau produknya mengalami penurunan, ya, kalau sudah kalah bersaing dengan produk lain. Apakah semua produk seperti ini? Tidak juga ya. Ada juga produk yang dia kedewasaannya dia masih di dewasa di sini. Walaupun ada apa? Karena ada inovasi. Jadi supaya dia bisa berada di atas terus, berada pada market leader, top of mind kita. Top of mind berarti orang bilang sabun pasti langsung bilang Lifebuoy. Nah, maka dia harus ada inovasi. Nah, inovasi dibutuhkan di sini. Oke, itu produk life cycle. Ya, kemudian PLC, nah, produk life cycle dan pilihan strategi. Ya, PLC ada tadi sudah kita jelaskan ya, sudah saya jelaskan ada introduction, perkenalan. Nah, jadi pada perkenalan ini atau introduction dia masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya pertama untuk riset. Pengembangan produk, modifikasi proses, pengembangan, pemasok atau supplier. Dia masih mencoba-coba atau memilih supplier, vendor yang mana yang lebih murah ya. Pada stage pertumbuhan atau growth, nah, desain produk sudah stabil. Sehingga perlu peramalan, forecasting. Nah, forecasting untuk kebutuhan kapasitas yang efektif. Dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Yang ketiga adalah maturity, berarti dia sudah dewasa. Pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi. Nah, jadi ketika dia mau masuk ke sudah tahap dewasa, maka memerlukan inovasi. Jadi sudah saya bilang juga, kalau dalam tahap maturity ini, dalam tahap dewasa ini, dia harus inovasi terus agar dia tetap berada di atas. Kemudian yang keempat yaitu penurunan atau decline. Nah, produk hampir mati, Kak. Maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk baru. Jadi ada juga produk-produk yang udah decline, nah berarti udah ditutup lagi, ya, ditutup lagi. Nah mungkin harus membuat sebuah produk baru. Banyak nih contohnya nih. Ini udah produknya udah hampir mati, maka diganti ke produk yang baru, ya. Dulu ada sampo, Unilever tuh dulu ada sampo juga, nah, sampo namanya organik atau entah dari PNG. Nah organik karena dia hampir udah mati deh. Ya, kemudian maka fokus ke produk untuk PNG-nya, untuk produk sampo-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada analisa produk berdasarkan nilai, produk by value analysis ya. Berdasarkan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting. Maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut. Sehingga perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai produk ya. Product by value analysis. Itu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk ya. Kontribusi yang rendah dari produk tertentu jika dilihat dari persatuan mungkin akan sangat berbeda jika mempresentasikan sebagian besar nilai penjualan dalam perusahaan. Nah, analisis produk berdasarkan nilai ini, nah, ini ada produk A, B, C, atau D. Nah, jadi yang produknya yang bagus, nah itu dipertahankan, di hold namanya. Tapi kalau produknya yang tidak bagus, bisa dihapus, bisa diganti, ya, bisa disubstitusi. Nah, jadi begitu. Ya, next. Menghasilkan produk baru, perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk baru atau pemilihan, pendefinisian, desainnya. Desain harus dilakukan terus-menerus. Pertama, peluang penciptaan produk baru. Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah 1. Perubahan ekonomi, resesi, pendapatan naik. Kedua, perubahan sosiologi dan demografi, turunnya jumlah anak. Ketiga, perubahan teknologi. Ya. Keempat, perubahan politik, pajak, peraturan-peraturan baru. Yang kelima, perubahan lain seperti pemasok, penyalur, dinamika. Peluang menciptakan produk. Ya. Tahun 2013 dulu orang nggak kenal sama Gojek. Nggak ada.
kemana-mana naik angkot. Nah, tapi setelah adanya perkembangan teknologi, ada teknologi 4G, 4,5G, kemudian ada perkembangan Android. Nah, muncul peluang di Amerika sana diciptakan Uber, di Malaysia sana diciptakan Grab, di sini diciptakan Gojek. Nah, dia muncul eh, layanan transportasi berbasis platform, berbasis internet ya. Nah, Gojek itu karena ada perubahan teknologi, ada perkembangan teknologi ya. Yang kemudian perubahan resesi, pendapatan naik. Nah, apalagi penciptaan produk baru. Nah, ya, resesi atau pendapatan naik. Misalnya ada COVID. Nah, ternyata COVID ini dimanfaatkan oleh sebagian besar orang yang punya uang, tapi dia nggak tahu mau bikin usaha apa. Nah, dia juga cukup ahli IT. Kemudian dia juga tahu mungkin ada kawan-kawannya yang ahli IT. Dibikinlah namanya pinjol, pinjaman online. Jadi pinjaman online ini itu karena ada perubahan ekonomi, ada semacam karena pada waktu itu kan kita mengalami karena sulit lagi butuh kerja dan segala macam akhirnya dibikin pinjaman online ya. Modal KTP satu sama wajah. Nah, kemudian kontak. Nah, jadi karena itu diciptakanlah produk baru. Ya, jadi pinjaman online ini ada yang diawasi OJK, nah ada yang berizin dan ada yang ilegal juga. Itu karena itu penciptaan produk baru juga kan. Ya, kayak Shopee itu kan banyak Shopee Pay Later-nya. Karena orang Indonesia orangnya hedonis, dibikin produk baru dari Shopee. Yang awalnya hanya marketplace, Shopee pinjam lah, Shopee Pay Later lah, itu karena ada perubahan itu. Ya, banyak lagi penciptaan peluang produk baru dan segala macamnya. Nah, ya, perubahan politik. Nah, ada perubahan politik, misalnya ada perubahan regulasi. Nah, jadi menjamur usaha-usaha baru. Yang kedua, pentingnya produk baru. Nah, perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi, diantaranya produk substitusi maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. C. Sistem pengembangan produk. Pertama, tahap pengembangan produk. Tahap development-nya yang pertama ide. Bisa berasal dari dalam perusahaan, misalnya bagian riset dan pengembangan, dari luar melalui pemahaman perilaku konsumen, persaingan, teknologi, pekerja, persediaan. Tahapan ini menjadi dasar untuk memasuki pasar dan biasanya mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Ide, ya. Ide menciptakan produk ini bisa dari riset perusahaan. Nah, bisa karena ada pesaing dia membuat produk itu, kita juga tertarik untuk membuat itu. Atau bisa juga karena kecelakaan nih, tercipta produk, bisa juga. Ya. Contohnya apa Pak? Contohnya sticky note atau kertas apa namanya? Yang untuk kertas memo itu apa namanya? Kertas post-it ya, kertas post-it. Nah, yang dulu sebenarnya itu produk gagal. Produk gagal masalahnya itu sebenarnya penciptanya nggak ingin bukan tujuan awalnya membuat kertas post-it yang kecil-kecil itu kemudian ditempel. Nah, awalnya itu sebenarnya untuk buat kertas pelekat. Nah, saya pernah baca kertas yang melekat. Ternyata lemnya nggak terlalu bagus, ya. Lemnya nggak terlalu bagus. Ternyata kertas itu berguna untuk catatan-catatan kecil, misal ditempelkan di laptop, bisa ditempelkan di mana, ditempelkan di buku. Nah, itu karena ada ide karena kecelakaan. Kalau kemudian ada juga karena riset atau pengembangan dibikin produk, ya. Contoh kalau tidak ada inovasi ini mungkin kita masih menggunakan sabun, ya, menggunakan sabun mandi, sabun cuci itu mungkin masih satu produk. Tapi karena ada inovasi, kita menggunakan sabun. Nah, kalau untuk sampo ya sampo, untuk sabun cuci piring ya cuci piring. Nah, sabun mandi ya sabun mandi dan sabun cuci kain ya untuk cuci kain. Berbeda kalau dari zaman dulu. Zaman dulu yang penting sabun lah. Yang sabun itu bisa digunakan all in one semuanya. Ya. Bahkan sabun itu misalnya ini digunakan untuk cuci pakaian. Nah, dari cuci pakaian kemudian cuci piring. Nah, dari cuci piring itu yang dipakai untuk sabun mandinya. Nah, ya. B B itu kemampuan ya. Nah, oke.
Kemampuan, ya. Kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide dengan melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait di perusahaan yang bersangkutan. Ability. Jadi kalau bikin produk itu ukur juga kemampuannya, kemampuan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah permintaan. Nah, permintaan konsumen ya dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produk. Ya, harus ada demand-nya perusahaan. Contoh seperti apa ya gini. Mobil-mobil dulu, mobil Amerika nih ketika waktu di Indonesia tahun 1970 ya. Mobil ini mobil Jepang dulu jarang karena yang ada di Indonesia ini mobil-mobil Amerika Serikat. Nah, orang-orang juga pengen beli mobil tapi mobilnya murah. Kalau mobil Amerika kan mahal, masuklah ke Jepang. Karena ada permintaan mobil murah ya, tapi bukan murahan nih. Maka Jepang bisa dia membuat produk yang bikin mobil yang kualitasnya hampir sama tapi dia lebih murah ya. Kok bisa dulu mobil Amerika tuh mahal-mahal? Karena komponennya dulu logam semua, kemudian diganti dengan fiber, diganti dengan plastik, tapi plastiknya yang plastik yang cukup bagus. Nah, sehingga dia bisa mengurangi harganya ya. D. Spesifikasi fungsional. Bagaimana suatu produk bisa berfungsi dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing. Fungsional, spesifikasi fungsional, ya, keunikannya. Kenapa orang milih iPhone? Karena dia bisa ini, kenapa yang bukan yang lain? Ya, dia spesifik. Oke, spesifikasi produk. Bagaimana produk buat melalui spesifikasi fisik seperti ukuran, dimensi. Kemudian review desain. Apakah spesifikasi produk yang sudah terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen? Desain ini penting nih. Handphone kah, mobil ini paling desain. Ada orang mobil yang oke lah, dilihat dari speknya, cc-nya bagus gitu. Cuman desainnya jelek, menurut dia desainnya jelek, nggak bagus. Akhirnya nggak tertarik juga, ya. Kemudian tes pasar, ya. Apakah produk memenuhi harapan konsumen untuk memastikan prospek ke depannya melalui penjualan dalam jumlah besar? Tes pasar. Banyak nggak produk-produk yang awalnya udah diiklankan, tapi ternyata setelah beberapa bulan, 6 bulan, ternyata nggak di bawah ekspektasi penjualan. Ya, Toyota pun ada juga seperti itu. Mungkin ada Toyota Etios namanya ya. Nah, itu bukan produk penjualannya rendah dari yang diekspektasikan. Penjualannya rendah. Sehingga Etios nggak diproduksi lagi. Ya, karena Etios ini kalau harganya, nah kalau orang nambah sedikit dia bisa dapat Toyota Yaris, atau di bawah sedikit dia bisa dapat Toyota Agya. Kemudian perkenalan introduction perkenalan di pasar dengan produksi secara massal untuk dipasarkan. Kemudian evaluasi untuk mengukur sukses atau gagal, karena apabila gagal dengan cepat bisa diganti dengan produk lain yang lebih menguntungkan. Ya. Oke, next kemudian ada quality function deployment, ya. Adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang apa yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakan. Alat yang digunakan adalah QFD, adalah rumah kualitas, House of Quality, ya. Yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk. Ya, baik itu berupa barang atau jasa. Ada 6 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas. Yang pertama, identifikasi keinginan konsumen, apa yang diinginkan pelanggan. Nah, apa yang diinginkan pelanggan? Ya. Pelanggan inginnya misalnya mobil seperti ini. Nah, airbagnya 4 gitu. Kemudian bagasinya agak lapang di belakang, tapi harganya murah. Nah, identifikasi dulu. Identifikasi bagaimana produk akan memuaskan keinginan konsumen, ya. Jadi diciptakanlah produk. Nah, kalau seperti ini gimana? Kemudian hubungkan langkah A dan B
Identifikasi hubungan di antara sejumlah hal dalam perusahaan pada konsep bagaimana perusahaan. Bagaimana pada perusahaan. Nah, bagaimana pada perusahaan, gimana kalau speknya ini bisa nggak dibuat. Kembangkan tingkatan kepentingan. Yang ke F adalah evaluasi produk pesaing. Kembangkan tingkatan kepentingan ini maksudnya, pertama mobil. Mobil itu paling penting itu apa dulu? Paling penting itu berarti kalau bikin mobil, bukan desainnya dulu, cc-nya, mesinnya dulu ya. Nah, percuma desainnya bagus tapi nggak jalan, rusak-rusak. Ya, cc-nya dulu, kemudian spek mesinnya, nah kemudian baru pada desain dan yang lain-lainnya. Yang ke F baru evaluasi produk pesaing. Yang ketiga, pengorganisasian pengembangan produk. Yang pertama, tim pengembangan produk. Nah, ada tim research and development-nya ya, tim research and development. Yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai keberhasilan produk dalam arti dapat dipasarkan, dapat diproduksi, dan mampu memberikan pelayanan. Ya, product development, tim desain yang bertanggung jawab dalam membuat desain produk sesuai dengan keinginan konsumen dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksi. Nah, tim rekayasa nilai, ya, yang biasanya terbentuk dari gabungan semua unsur yang terpengaruh yang dikenal dengan lintas fungsional sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam. Yang keempat, manufacturability dan value engineering, ya. Rekayasa nilai tadi adalah aktivitas yang menolong memperbaiki desain, produksi, pemeliharaan, dan penggunaan sebuah produk. Hal ini dengan tujuan, pertama, mengurangi kompleksitas produk. Terlalu banyak nih, terlalu kompleks. Ya, jadi apa-apa ya fitur-fitur yang nggak perlu lagi dibuang ya. Dalam handphone banyak tuh, ada banyak aplikasi, tapi aplikasi ini nggak ada gunanya. Jarang orang pakai, maka itu dibuang. B, standarisasi tambahan dari komponen. C, perbaikan aspek fungsional. D, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan. E, memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk. F, desain yang tangguh. Oke. Sudah, kemudian ini isu-isu kayak saya lewatkan. Kemudian desain jasa ya. Salah satu alasan produktivitas jasa susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa memasukkan unsur interaksi konsumen. Jasa ini unik. Uniknya karena jasa itu nggak bisa disimpan gitu. Dan persepsi orang terhadap jasa itu bisa bermacam-macam. Ada orang misalnya review hotel. Ada orang yang dengan hotel ini, nah dia sudah puas. Dan ada yang nggak puas. Dan ada yang sangat tidak puas. Very dissatisfied ya, sangat kecewa, disappointed. Ya. Satu, desain jasa misalnya dengan spesifikasi desain dapat berupa kontrak atau penjelasan tertulis dengan foto seperti operasi plastik atau tata rambut. Nah, pengantaran jasa seperti uji tekanan jantung atau proses melahirkan bayi. Jika desain dan pengantaran jasa seperti konseling, pendidikan tinggi, manajemen keuangan pribadi, atau menata interior. Ada teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan produk di antaranya satu, penyelarasan selera, customization, ya, yang ditunda sedapat mungkin, modularize, ya, dengan menyediakan paket-paket. Yang ketiga, otomatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Teller-teller di bank, nah banyak sekarang pakai CDM, cash deposit machine aja, ya. Bahkan sekarang kalau mau ganti ATM ini bisa lewat lewat ATM aja bisa gitu, tapi belum saya temukan di Kota Padang lagi. Yang keempat adalah moment of truth, adalah saat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.